Halo semuanya. Jadi kali ini aku bakal ngasih tutorial menggunakan Mentimeter untuk presentasi apapun itu. Oke, yang pertama-tama yang pastikan kalian masuk ke website yang namanya mentimeter.com. Nah, kalau udah kalian bisa sign in dulu. Kalau setelah sign in kalian bisa mulai buat presentasi kalian. Nah, di sini karena aku memang sudah punya presentasi, kalian bisa mulai di new Menti, jadi bikin Menti baru. Oke, seperti yang aku contohkan, kita buat dari new banget ya. Nah, di sini kita bisa new slide. Lalu di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada instruction. Ini buat bisa di awal sebagai ayo join dulu ke Menti sebelum mulai pembelajaran, presentasinya atau gimana pun. Nah, lalu untuk video nih kalian bisa nampilin video, bisa video dari manapun, kalian download, kalian masukin ke Menti untuk ditonton bersama bisa. Image ini juga bisa video pembelajaran, lalu juga ada teks, bisa teks pembelajaran. Nah, lalu di sini juga ada bagian quiz competition ya. Nah, di sini ini select answer itu lebih ke kayak misal jawabannya tuh kalau kita ujian tuh ada di A, B, C, D gitu sih. Nah, kalau type answer ini tuh lebih ke jawaban yang dimana berisi uraian singkat. Jadi ini tuh jawabannya bukan ada di pilihan, tetapi kita sebagai audiensnya itu mengetik jawabannya itu. Lalu di sini ada beberapa interactive question. Oke, kita akan mulai. Yang pertama ini untuk di slide yang paling pertama pakai instruction. Jadi di sini tuh sebelum mulai pembelajaran aku akan memberi instruksi. Ayo kita join dulu ke Menti yang sudah aku buat. Oke. Di slide pertama ini sudah pasti kayak begini. Lalu kita akan add slide. Nah, kalau di add slide ini aku bakal di teks biasa aja sih. Jadi di sini teks biasa ini aku akan memberi judul materi hari ini. Nah, jadi apa sih materi hari ini? Materi hari ini tuh di sini aku tulis ya. Jadi aku juga tulisnya ini aku boldin. Ini bisa aku bold, bisa enggak, guys. Jadi aku bold. Aku tulis di sini 4 tahapan public relation. Nah, jadi materinya adalah 4 tahapan public relation dan aku bold. Jadi ini sebagai hidup pertama aja. Nah, di sini tuh teman-teman bisa masukin image, lalu backgroundnya itu bisa diubah warnanya, gitu-gitu sih teman-teman. Nah, jadi kalau emang teman-teman mau nambahin background itu bisa langsung pakai drag and drop or click to add image ini. Tapi untuk saat ini aku nggak pakai, jadi aku mau melatih kita polosan-polosan aja dulu ya sebagai pemula. Gitu sih. Oke, jadi selanjutnya di sini aku bakal new slide lagi. Nah, di sini tuh rencana aku untuk new slide-nya ini itu mau menggunakan kayak pertanyaan pematik gitu loh sebelum mulai pembelajaran. Ini kita coba dulu. Nah, di sini kita bisa masukin pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, di sini pertanyaannya pematik aku karena tadi kita materinya apa public relation. Jadi di sini pertanyaan pematik aku adalah apakah kalian paham 4 tahapan public relation. Jadi pertanyaan pematik aku adalah itu. Nah, lalu untuk di bagian sininya nih aku klik. Ini aku pilih visualization-nya itu aku mau yang dots aja. Ya, gini. Nah, di sini untuk option pertama, sini option pertama aku jawabannya adalah dia paham. Lalu yang kedua sini agak ragu-ragu jadi seperti paham tetapi lupa. Dan yang terakhir ini yang
tidak paham. Itu sih kalau dari aku. Oke, selanjutnya di sini aku mau add slide again. Di sini jadi setelah aku type romantik, aku akan mulai ke materi selanjutnya. Di sini aku bakal pakai teks, konteks slide-nya teks aja. Nah, jadi di sini aku bakal tulis judulnya dulu. Jadi 4 tahapan itu pertama ada di reset atau pending. Nah, di sini aku bold karena ini judul. Lalu untuk di sininya ini aku isi materinya. Lalu selanjutnya aku akan add slide again buat materi lagi. Terus langsung ditulis saja. Lalu aku akan use slide again. Materi lagi kenapa tahapan ada 4 slide untuk tahapannya gitu. Lalu setelah ini aku akan use slide again sama di bagian content slide text. Lalu setelah ini baru kita akan mulai ke quiz. Jadi selanjutnya itu aku sebelum masuk ke quiz aku mau nanya dulu kayak apakah sudah paham gitu, baru nanti kita akan mulai ke quiz. Jadi di sini untuk apakah sudah paham itu aku mau pakai ya workflow. Jadi nanti ini tuh kalau misalnya jawaban paham itu kan munculnya seperti di contoh yang ini tuh. Jadi pertanyaan, apakah kalian sudah paham? Saja. Nah, isinya ini kan bebas sesuai audiens. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung mulai ke kuisnya. Nah, untuk new slide di sini seperti yang udah ditentuin, di sini ada quiz competition. Di sini aku pakai yang select answer. Nah, kalau untuk quiz ini nanti bakal langsung ada slide tambahan. Jadi nggak hanya slide pertanyaan, kita scroll di bawah tuh langsung ada quiz leaderboard. Jadi di sini nanti kalau misal ada yang menjawab di next slide-nya tuh langsung ada leaderboard-nya, siapa yang jawabnya paling cepat, paling benar gitu. Nah, sebelum itu ini bakal aku isi dulu pertanyaan nomor 1. Nah, itu aku bold. Lalu untuk jawabannya gimana? Sama seperti yang lain-lainnya, kita pilih di sini. Ini kita masukin di option ini aja. Nah, jadi di sini masukin aja jawabannya. Pastikan kalian tuh udah menyiapkan pertanyaan dan jawabannya saat nanti tuh salah satu terus masukin aja, atau mungkin emang kalian maunya sambil ngedit sambil memikirkan pertanyaan dan jawabannya dan materi ini kan juga boleh banget teman-teman. Aku memang sudah menyiapkan materi, jadi aku udah langsung tinggal copy saja. Nah ini kalau misalnya kan ada 3. Kalau emang kalian mau jawabannya 4 pilihannya, jadi tinggal add option, masukin jawaban nomor 4. Nah di sini tuh masih belum terlihat nih. Ini jawabannya benernya tuh ada di mana, yang biru, pink, biru tua atau ungu. Nah di sini tuh ternyata untuk jawaban benarnya tuh ada di penjajakan fakta untuk pengambilan keputusan. Jadi ini di bagian sininya kalian kasih tahu kalau yang benar itu ada di sini. Tuh habis itu boleh selanjutnya itu kalian new slide again. Ini aku mau buat pertanyaan lagi. Jadi di quiz competition. Nah, sini pertanyaan selanjutnya itu tinggal masukin aja kayak tadi ya. Nah, kalau masuk semua jangan lupa pilih juga jawaban. Nah, selanjutnya tuh aku mau ngasih pertanyaan lagi, satu lagi untuk pilihan select answer-nya. Jadi di sini aku bakal kasih pertanyaannya kayak pertanyaan trigger gitu untuk tahap-tahapan yang tadi sudah dijelasin. Bakal aku
diputar-putar gitu loh bakal. Jadi jawabannya tinggal dimasuk-masukin aja. Sorry again. Dan jangan lupa pilih jawaban yang benar. Nah, selanjutnya terakhir ini aku mau ngasih slide. Untuk pertanyaan terakhir itu aku mau pakai uraian singkat. Lalu di sini teman-teman itu bisa masukin pertanyaannya. Nah, di sini itu lalu untuk jawabannya ini kita bisa tulisin. Kalau aku ini kan jawabannya, ini pertanyaannya, riset dalam public relation berfungsi untuk memberikan bla 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 sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini aku jawabannya adalah fakta. Ya, jadi aku di sini aku buat dua opsi karena kan karena aku emang mau dua opsi. Kenapa? Karena itu kan fakta, ada yang nulis depannya pakai kapital, ada yang enggak. Jadi biar dua-duanya itu benar. Nah, jadi aku yang satunya nulis pakai depannya kapital dan satunya depannya tidak kapital. Gitu sih. Kalau sudah selesai, oke, ini sudah bisa dimulai. Gimana caranya kita presentasikan ini? Aku bakal jelasin di next video. Jadi di video selanjutnya aku akan mendemonstrasikan Mentimeter yang sudah aku buat tutorialnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita bakal mempelajari mengenai 4 tahapan public relation. Oke, sebelum kita ke materinya, teman-teman bisa join dulu ya ke Mentimeter. Oke, teman-teman bisa join ke Mentimeter, ini kodenya ada di 1725 3194. Aku tunggu ya teman-teman, 2 menit aja. Kita langsung mulai materinya aja kali ya. Oke, jadi materi ini tuh mengenai 4 tahapan public relation. Sebelum masuk ke materinya, teman-teman boleh jawab ini dulu nih. Boleh langsung dipencet aja ya teman-teman, di layar teman-teman udah muncul. Wah, banyak juga ya yang udah paham sama materinya. Oke, biar makin paham kita jelasin lagi kali ya. Oke, jadi 4 tahapan public relation itu, yang pertama ada riset atau fact finding. Jadi di riset sendiri ini ada teknik riset formal. Jadi riset formal itu dirancang untuk menghasilkan data yang objektif, valid, dan reliable melalui metodologi ilmiah, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, teknik riset informal itu riset informal bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang sesuatu situasi atau audiens tanpa melalui metodologi ilmiah yang ketat. Nah, biasanya riset informal ini tuh kelanjutan dari teknik formal. Jadi misal formalnya itu kita ada riset kemana, nah di informal itu kita ada focus discussion group gitu untuk membahas mengenai riset yang sudah dicari di awal. Lalu riset juga untuk mengukur opini publik. Jadi kita tuh harus membedakan opini massa yang hanya rata-rata statistik dengan opini publik yang berasal dari kelompok dengan kepentingan yang khusus. Lalu yang terakhir itu ada teknik khusus riset. Di sini tuh ada audit public relation, survei gambaran organisasi, audit komunikasi, dan juga audit sosial. Nah, selanjutnya di kedua ini ada kita langsung ke perencanaan program dan aktivitas public relationnya sendiri. Nah, perencanaan strategis public relation adalah proses manajemen untuk menilai kondisi, menentukan arah, dan mengambil tindakan terukur. Nah, itu beda dengan tindakan reaktif. Jadi PR kini bersifat proaktif melalui langkah yang terencana. Jadi ada tahap-tahap yang dilakuin sama PR. Nah, si PR-nya tuh nggak hanya memadamkan api, tetapi juga melakukan riset, identifikasi masalah, dan juga strategi pencegahan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Nah,
tahapan yang ketiga di sini ada implementasi aksi dan komunikasi. Jadi di sini itu ada aksi public relation. Di sini tuh kita ada langkah nyata sebelum komunikasinya dimulai. Lalu ini tanggung jawabnya itu kita mengatasi masalah, mencegah krisis, dan juga penuh kewajiban sosial. Contohnya kayak standar oil, cepat tangani tumpah minyak. Nah itu tuh jadi kalau semakin cepat kita memproses, semakin cepat kita mengklarifikasi, itu tuh jadi membangun kepercayaan kepada publik. Lalu juga jadi kalau tanpa aksi nyata, komunikasi PR-nya tuh tidak kredibel. Contoh kalau kita tuh nggak ngasih aksi nyata tuh pasti publik itu tidak percaya gitu sih sama kita. Nah, lalu komunikasi public relation, jadi setelah aksinya kita lakukan, itu komunikasinya berperan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Jadi dulu dilakukan lewat rilis berita di media cetak, tapi kininya tuh berkembang lewat VNA, wawancara video, internet, dan situs web agar pesan tersampaikan lebih cepat, luas, dan juga transparan kepada publik. Nah, tahapan yang terakhir yaitu ada evaluasi kegiatan PR. Nah, fungsinya ini sendiri adalah sebagai alat ukur, yaitu kita menilai keberhasilan atau gagalnya program dari klarifikasi kita tersebut. Lalu juga sebagai alat bukti kalau kita mempertanggungjawabkan kontribusinya ke manajemen. Jadi sebagai bukti kalau misal ada yang menuduh ini kenapa nggak diklarifikasi masalah ini, sebenarnya itu kita sudah punya bukti kalau kita sudah mengklarifikasi dengan aksi kita. Lalu juga sebagai kompas penyesuaian, jadi itu memperbaiki strategi di tengah jalan yang sedang berjalan. Nah, coba aku mau nanya, teman-teman udah paham belum sama materi yang barusan aku jelasin? Widih, udah pada paham. Ini mantep. Kalau udah paham, gimana kalau kita langsung lanjut ke kuisnya aja? Langsung next kali ya. Aduh, banyak banget nih kata-katanya. Oke, karena teman-teman udah banyak yang paham, kita langsung lanjut aja kali ya ke kuis buat bener mastiin kalau teman-teman itu emang udah paham. Oke. Teman-teman boleh isi namanya dulu ya buat data nanti siapa aja sih kira-kira yang salah dan yang belum ngerti. Baru 5 nih. Teman-teman udah pada join belum? Oke, kita mulai aja langsung kali ya ke pertanyaan yang pertama. Teman-teman pilih jawabannya di HP teman-teman masing-masing ya. Waduh, masih ada yang salah nih 2 orang. Kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, siapa nih ya yang benar? Oke, selamat untuk Ayu. Oke, selanjutnya. Waduh, bisa setengah-setengah gini nih. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah memperoleh pemahaman awal sebelum riset formal. Jadi sebelum riset formal dan sesudah riset formal itu biasanya adanya itu riset informal. Jadi kita nyari tahu dulu informasi-informasi yang bakal diriset secara formalnya, dan juga setelah mendapatkan riset formalnya nanti kita tuh bisa memastikan informasi yang didapatkan itu memang sesuai gitu guys. Next ya ke pertanyaan selanjutnya.
riset kita langsung perencanaan, lalu kita aksi, dan yang terakhir evaluasi. Untuk leading quote 1 masih Ayu, selamat untuk Ayu. Next, pertanyaan keempat dan yang terakhir. Ayo teman-teman boleh dijawab. Tadi aku udah jelasin riset dan publication berfungsi untuk memberikan bla 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 sebagai dasar pengambilan keputusan. Jawabannya adalah fakta. Waduh, ini kenapa salah semua? Jadi, riset dalam public relation itu berfungsi untuk memberikan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan data, bukan bahan gambaran, bukan info dan perencanaan. Berarti teman-teman masih belum paham, nanti mungkin bisa dibaca-baca kembali ya materinya. Oke, jadi untuk materi hari ini cukup sampai situ. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan materinya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Ibu.